Selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini kembali saya hadir bersama dengan saudara melalui YouTube saya Teliti, dan saya rindu memberkati saudara melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan dari kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan. Perlengkapan senjata Allah. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membukakan mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku dapat memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku akan menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan sore hari ini. Pada sore hari ini saya rindu membagikan kebenaran ini, karena di mana di situasi setelah berakhirnya COVID, saya percaya banyak isu-isu dengan munculnya penyakit seperti batuk, sakit perut, muntah, mual, dan penyakit jenis ini dikategorikan sebagai COVID model baru. Dan isu-isu seperti ini tentunya mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan atas kehidupan setiap manusia di bumi ini. Ya, mungkin di tengah kita ada yang mungkin meninggal karena sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi pandangan kita selaku manusia selalu dan dapat menghubungkan dengan penyakit COVID. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini, kebenaran ini biarlah menjadi jawaban di tengah kekhawatiran kita, menjadi jawaban di tengah ketakutan kita di dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini. Hari-hari ini adalah hari jahat, di mana iblis berusaha untuk menghancurkan iman percaya orang percaya. Iblis berusaha mengintimidasi agar memusnahkan dan membinasakan separuh manusia bumi. Iblis tahu bahwa sebentar lagi Allah akan datang. Tujuan iblis berada di tengah dunia itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pada akhir-akhir ini kita sungguh-sungguh merasakan pekerjaan tipu daya iblis, intimidasi iblis dengan pembatasan ibadah dan pembatasan dalam bentuk apapun dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2019 akhir hingga awal 2022. Dan kebenaran ini biarlah menjadi jawaban bagi saudara dan saya di dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini. Di mana firman Tuhan ini katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapan senjata Allah disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya.
perlengkapan senjata Allah ini bukan digunakan di hari akhir ini. Sebagai orang percaya, kita harus selalu siap sedia mengenakan senjata Allah. Dalam setiap waktu kita, baik dan buruk kehidupan kita, kita harus mengenakan. Karena musuh kita, yaitu iblis, berkeliling ke sana kemari untuk berupaya menghancurkan kita, berupaya mengintimidasi kita dengan tujuan memusnahkan, mencuri damai sejahtera kita, kemudian membunuh dan membinasakan serta memusnahkan kita dari tengah dunia ini. Itu tujuan iblis bagi kita. Oleh karena itu Allah memberikan kita senjata Allah agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di sini ada beberapa bagian, beberapa hal yang disampaikan melalui firman ini. Apa saja yang merupakan senjata itu bagi kita? Di sini ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi Tuhan katakan untuk melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, kita harus mengenakan senjata Allah. Satu hal yang perlu saya sampaikan buat saudara, berbicara tentang senjata Allah sangat berhubungan dengan alam roh. Senjata Allah ini untuk digunakan melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Keadaan alam roh yang tidak terlihat inilah yang menentukan alam nyata kita. Ketika kita berperang melawan roh-roh udara, penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat, ketika kita berperang di alam roh, maka di dunia alam nyata kita menjadi orang yang menang dalam kehidupan nyata kita. Jadi saat kita datang berdoa, bersekutu, memuji dan menyembah Allah, kebanyakan dari kita datang, kita meminta, memohon, tanpa kita mengenakan senjata Allah, tanpa kita berperang di alam roh. Karena iblis tujuannya hanya mencuri, tujuannya membunuh, tujuannya membinasakan. Ketika Daniel berdoa, jawaban doanya diterima. Dan ketika malaikat Jibril membawa jawaban doa daripada Daniel, di mana dihalangi oleh pemerintah penguasa kerajaan kegelapan, sehingga dia berperang sampai dia tidak sanggup, dan Allah memerintahkan malaikat Mikael untuk membantu dalam peperangan itu. Kemudian mereka memenangkan peperangan, dan jawaban doa itu datang dalam waktu 21 hari. Dari pengalaman dan contoh Daniel menyatakan bahwa iblis di alam roh, dalam alam kegelapannya, dia berusaha menghancurkan, membelokkan hak-hak kita, merampas hak-hak kita. Karena itu pekerjaan iblis dalam pekerjaannya di tengah dunia. Jadi kita harus memahami alam roh. Terkadang dalam pergumulan kita, banyak pergumulan yang kita gumuli yang sulit dijawab, bahkan membutuhkan waktu yang panjang. Bukan karena Allah tidak mau menjawab, bukan karena Allah tuli, tapi ketika kita memohon, meminta, iblis pun tidak tinggal diam. Dia berusaha merampok dan merampas apa yang menjadi milik dan bagian kita. Kalau kita memahami dunia alam roh, kita harus masuk di dalam doa peperangan. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita mengenakan dulu senjata Allah. Mengenakan senjata Allah yaitu ketopong keselamatan, pedang roh, firman Allah, perisai iman, baju surat keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil, agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ketika kita mengenakan senjata Allah, bukan lagi kita yang berperang. Kita masuk dalam doa dan permohonan. Tetapi perjuangan di alam roh dikerjakan sepenuhnya oleh Allah.
pada saat kita mengenakan senjata Allah, Allah yang ada di dalam hati kita, Dia akan mengambil alih peperangan itu di alam roh. Dia akan meruntuhkan segala kekuatan kuasa iblis di bawah kaki kita. Yang penting pada saat itu, bagiannya kita berdoa, bagiannya Allah berperang melawan penguasa dan penghulu dunia yang gelap dan roh jahat di udara. Kalau Allah yang memimpin peperangan, kira-kira seperti apa yang kita capai di dalam peperangan itu? Firman Tuhan katakan, engkau lebih dari pemenang. Ketika kita berperang bersama dengan Allah, kita akan keluar menjadi pemenang. Ini yang perlu saudara mengerti dan pahami dalam kehidupan saudara sekalian. Sebagai orang percaya seringkali kita berdoa tapi kita tidak mengerti hasil lahir dari doa kita. Ini sapu doa ini dijawab atau tidak? Kapan doa itu terjawab? Seharusnya sebelum kita berdoa kita mengerti bahwa saya akan mendapatkan jawaban daripada doa saya. Ketika kita berdoa tentang kehendak Allah, tujuan Allah, hal-hal yang baik yang membangun kehidupan orang lain, menolong orang lain, yang tujuannya untuk membangun pelayanan dan pekerjaan Tuhan dan untuk memenuhi kebutuhan kita atau kesehatan kita, saya kira itu adalah kehendak Allah. Tentunya pasti Tuhan akan menjawab, karena firman Tuhan menjanjikan bagi kita, minta maka akan diberikan, cari maka kamu dapat, ketuk maka pintu dibukakan. Karena setiap orang yang meminta, menerima, mencari, mendapat, baginya pintu dibukakan. Jadi janji Allah jelas bagi kita, apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, pasti kita akan menerimanya. Tapi kalau ada penundaan dalam jangka waktu yang panjang, jangan lagi Anda katakan, oh itu kehendak Tuhan. Mencari download yang tidak lengkap. Sebenarnya hal-hal tersebut dikendalikan oleh iblis. Kita harus memahami bahwa iblis tidak ingin melihat kita bahagia. Iblis tidak ingin hidup kita senang. Karena itu ia berusaha merampok, merampas dan membelokkan hak-hak kita, mencuri damai sejahtera kita. Dengan itu menghalangi apa yang menjadi bagian kita. Oleh karena itu rahasia kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita pada sore hari ini untuk berdoa di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran artinya sebelum berdoa kita mengenakan senjata Allah untuk melawan roh-roh jahat di udara. Bahkan pemerintah-pemerintah di langit. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di dalam doa kita juga jangan lupa mendoakan orang-orang kudus agar pada saat mereka memberitakan Injil, perkataan mereka dibenarkan, dikuatkan, dan diberi keberanian untuk memberitakan rahasia Injil. Dan kita harus mendoakan hamba-hamba Tuhan ketika mereka memberitakan Injil, dapat memberitakan Injil sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah bagi. Jadi kita tidak hanya di dalam peperangan, kita tidak hanya berperang melawan iblis, tetapi kita juga diarahkan oleh firman Allah untuk mendoakan para hamba-hamba Tuhan. Ketika kita mengerjakan apa yang menjadi keinginan dan tuntunan Tuhan melalui firman ini, maka Allah dapat mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, yaitu Dia akan memberikan kita kemenangan. Contoh ya, dalam kehidupan kita mungkin sering kita menghadapi kegagalan, kemiskinan, kesusahan, kebodohan dan lain sebagainya. Saya mengalami persoalan ketika anak saya waktu SD, kemampuan IQ-nya sangat berat. Dan setelah saya mengerti pelajaran ini, saya selalu berdoa, ikat, patahkan roh kebodohan dari diri anak saya. Nomor 2. Dan ternyata setelah dia selesai tamat, waktu dia masih SD kelas 4, saya berpikir seperti ini. Kira-kira kelas 6 ini saya Purona ini bisa lulus kah tidak? Keraguan akan kemampuan IQ anak saya sudah ada dalam hati saya, melihat keterbatasan dan kemampuan IQ anak saya.
Tapi setelah saya memahami kebenaran ini, saya berperang, berdoa di dalam roh dan kebenaran. Saya berdoa berperang melawan roh-roh jahat, melawan roh kebodohan, roh kegagalan dalam hidup anak saya. Dan pada akhirnya perubahan demi perubahan terjadi. Waktu kelas 5 SD nilainya sudah bagus, dan lulusnya nilai ijazah atau NIM-nya hasilnya sangat-sangat memuaskan. Nilainya lebih dari kakaknya. Sementara di SD yang sama, kakaknya termasuk anak yang cerdas dan sering menempati ranking pertama atau kedua. Tapi puji Tuhan, ketika lulusnya NIM ijazah daripada anak saya nilainya lebih tinggi dari kakaknya. Inilah luar biasanya Tuhan. Dan perubahan demi perubahan terjadi. Di SMP pun demikian. Sampai ia menyelesaikan tanpa halangan. Bahkan menyelesaikan kuliah. Dan itu sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Dan juga dalam kehidupan adiknya yang laki-laki, hal yang sama. Dan Tuhan pun mengerjakan yang sama. Tuhan luar biasa. Apapun persoalan yang tidak bisa kita tidak dapat lakukan, Tuhan dapat mengerjakan. Kalau saya menghadapi masalah keuangan, saya ikat roh kemiskinan, roh kemelaratan, roh kesusahan, roh kegagalan, saya ikat patahkan. Kemudian saya minta Tuhan berkati saya. Tuhan, anugerah-Mu lebih besar dari kelemahanku, anugerah-Mu lebih besar dari keterbatasanku. Apa yang tidak dapat saya raih, saya capai, saya hasilkan dengan kekuatan dan kemampuan saya. Saya percaya Tuhan sanggup dan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan dan yang saya pikirkan. Dan mujizat demi mujizat saya raih, saya alami dan rasakan dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, pada kesempatan sore ini sekali lagi saya katakan, alam roh kita menentukan alam nyata kita. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini, saya mengajak untuk setiap orang percaya, mari berdoa di alam roh. Sebelum berdoa, kenakan lebih dahulu, kenakan senjata Allah. Pedang roh, firman Allah, perisai iman, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil, agar kita bertahan melewati muslihat iblis. Ketika kita mengenakan senjata Allah, kita masuk dalam peperangan. Kita katakan, saya ikat pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara, roh teritorial, roh antikris, roh penyesat, roh budaya, roh leluhur, rantai dukun, sihir, jampi-jampi, tenung santet, bahkan roh kebodohan, roh kemiskinan, roh kemelaratan, roh kesusahan, roh kegagalan, roh percabulan, persinahan. Saya ikat, patahkan dalam nama Yesus. Setelah kita patahkan, baru kita memohon pertolongan Tuhan. Kita katakan, karena tidak ada halangan di alam roh untuk menghambat doa kita kepada Allah. Lalu kita meminta kepada Allah, Tuhan pulihkan hidup saya, Tuhan berkati saya. Maka jawaban itu akan Anda raih tanpa mendapatkan halangan dan tantangan, kecuali penundaan itu atas kehendak dan rencana Allah. Namun kalau satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan tidak boleh ditunda, mungkin masalah kesehatan Anda, itu tidak boleh ada penundaan. Pasti seketika Anda akan mendapatkan jawaban dan mujizat. Dan apa yang saya yakinkan pada sore hari ini, saya sering mengalami ketika saya mendoakan orang sakit. Saya berperang di alam roh, saya mengenakan senjata Allah bagi yang sakit, bagi diri saya. Setelah kami doakan, mau tumor, mau kanker, penyakit seberat apapun, seketika mujizat terjadi, seketika kesembuhan terjadi. Itu yang saya hadapi dalam kehidupan saya. Saya tidak memiliki kekuatan lain, saya tidak memiliki nama lain. Di dalam berdoa, saya mengenakan senjata Allah. Maka mujizat dan tanda-tanda heran menyertai di setiap pelayanan kami. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan sore hari ini menjadi bagian berkat di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Shalom.